Okay. Aku bekerja sama dengan Mas Wisnu Tama yang adalah mantan suaminya istriku. Ya. Dimana kadang-kadang orang interaksinya tuh bisa apa ya? Maksudnya ada orang yang bercerai gitu. Ya. Jangankan bekerja sama, komunikasi aja nggak pernah. Halo semuanya, ketemu lagi di Ruang Tamu AYUSI. Senang banget sekarang setnya berbeda karena selalu ada kejutan di setiap Ruang Tamu AYUSI. Dan sekarang kita juga lagi berada di Kota Karawang. Siapakah Ruang Tamu AYUSI hari ini? Siapa lagi kalau bukan seorang musisi luar biasa sekali dengan segala macam potensi kreatifnya ya. Langsung aja kita sambut beliau, Mas Anji. Luar biasa. Mas Anji, apa kabar hari baik, ini? Yuk. Alhamdulillah baik. Ini salah satu musisi yang luar biasa, seniman iya, produser iya, punya bisnis iya, semuanya kayaknya dihajar sama Mas Anji. Yang aku suka suka dan aku bisa, aku rasa aku bisa. Jadi aku malas ngejalanin sesuatu yang menurutku aku bukan di situ. Atau nggak punya apa ya, potensinya kayaknya aduh susah deh gitu. Misalnya aku jadi penari misalnya. Ya. Kayaknya enggak deh. Bisa, tapi waktunya kan latihannya mesti panjang. Iya benar. Kalau jadi MC bisa. Aduh, jangan deh, jangan. Nanti apa gue tergusur kalau beliau jadi MC. Tapi udah lumayan nih, makin kesini kayaknya ngomongnya makin banyak beliau dibanding gue. Tapi ada kesulitan gak sih Mas Anji kalau misalnya ngejalanin beberapa profesi gitu ya? Setiap harinya ada kesulitan tertentu gak? Cuma di waktu doang. Okay. Cuma di waktu. Nah kalau misalnya masalah, makanya kenapa aku bilang yang aku tahu dan aku rasa aku bisa bidang-bidangnya. Ya kan makanan, minuman kan kita konsumsi setiap hari. Terus kalau masalah mengembangkan talent kan aku juga ada di posisi itu juga sebagai produser, penulis lagu dan lain-lain, itu ada di kegiatanku sehari-hari gitu. Jadi semua yang aku lakukan itu karena memang aku suka dan aku bisa. Nah persoalannya tinggal waktu kan? Iya betul, waktunya. Kalau misalnya waktunya kayaknya susah, kita harus punya tangan-tangan lain. Oke. Harus ada orang lain yang ngurusin ini. Jadi kita hitungannya konsep besarnya lah. Nah, kalau menurut Manji sendiri ini kan kalau perjalanan berkarya cukup lama juga gitu ya. Dan sekarang seterkenal apa seorang Manji tanpa drive yang sebelumnya sudah membawa nama besar itu di Manji sendiri? Aku terkenal banget yuk. Terkenal banget. Sombong berarti dong. Bukan sombong. Bukan Gimana? Kita itu harus tahu. Kita itu kapasitasnya itu udah semana, seperti apa gitu. Karena itu juga sebagai bahan evaluasi. Dan aku bisa bilang aku itu terkenal banget atau populer banget karena kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pelajar, sampai anak kecil juga tahu Anji loh. Karena aku gini, aku mengelola karirku itu di segala macam bidang, di segala macam platform. Bahkan sekarang TikTok aja ada aku jadi juri TikTok se-Asia Tenggara loh. Aku satu-satunya dari Indonesia. Maksudnya gini, semua sosial media aku jalanin. Aku aktif di Facebook, di YouTube, di Twitter, di Instagram, TikTok. Aku aktif supaya menjaga visibilitas. Jadi aku memang sebenarnya bukan cari duit yuk, tapi aku menjaga eksistensiku. Kalau dulu kan kita harus masuk TV, sering-sering masuk majalah, sering di radio. Sekarang kalau itu susah dijalanin ya kita harus punya media sendiri. Makanya kenapa aku tahu aku terkenal banget, karena memang aku menjaga itu di semua platform. Iya benar. Ternyata memang banyak juga yang harus dikerjakan ya Mas Anji dari kata terkenal itu loh. Iya. Oke. Dan kita perlu jadi terkenal kalau kita mau di dunia entertainment, harus terkenal, bisa melalui karya atau sosoknya ya. Gitu. Karena gini, pada saat sosok kita banyak di mana-mana, kita tuh bisa, job kita banyak kalau dunia entertainment ya. Tapi kalau kita punya karya yang meledak, itu akan jauh lebih oke lagi. Gitu. Jadi
ya kita harus bikin diri kita jadi terkenal kalau mau di dunia entertainment. Iya, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan, baik itu karya atau sesuatu tadi yang dibilang sosok gitu ya Mas ya. Yeah. Kalau ngelihat di era sekarang kan mungkin kayak selebgram, influencer atau YouTuber gitu lah. Banyak sekali gitu, dan bahkan mungkin menurut Manji sendiri kan sekarang kita tidak memungkiri banyak beberapa dari influencer, selebgram atau YouTuber yang kadang membawa justru bukan energi ya, beberapa konten yang arahnya ke negatif dan mereka ber-MM gitu sih followernya. Nah itu gimana menurut pandangan Manji sendiri? Ya makanya kita itu ada di era dimana YouTube lebih dari TV. Itu bener. YouTube dari TV, lebih dari TV bener. Tapi apakah YouTube lebih baik dari TV? Enggak. Oke. Karena kenapa? Kalau TV itu masih ada KPI. Oh iya benar. Ada yang ngawasin. YouTube enggak. Jadi kita bisa bikin konten apapun. Siapapun bisa. Kalau di TV kan ada presenter tuh mesti disaring dulu, di casting dulu kan. Kalau ini siapapun bisa jadi presenter, siapapun bisa bikin program, siapapun bisa bikin konten. Makanya sekarang kacau banget, ada yang makan jambi kayak gitu-gitu kan, terus makan sabun lah, terusnya hal-hal yang aneh-aneh, drama-drama, week dan lain-lain, hal-hal yang mengarah negatif. Kita nggak bisa ngelawan itu. Platform itu yang bisa kita lakukan adalah ya enggak gini ya, aneh banget kalau misalnya ada orang yang kayak gitu terus kita serang terus ya. Akhirnya sama seperti pembajakan untuk album, susah udah kita perangi itu udah susah. Akhirnya bisanya apa? Saingi. Ya kita harus bikin konten yang bagus, kita harus bikin konten-konten yang bagus itu jadi disukain sama orang gitu sih. Benar-benar. Berarti memang eranya ada di situ ya Mas Anji. Tidak dipungkiri mereka dengan menonjolkan mungkin dari lekuk badannya atau apapun gitu, tapi mereka ada di situ. Dan nggak bisa ditahan kecuali platformnya. Oh ada rules tertentunya gitu ya Mas? Rules dari platformnya. Bisa dari Instagram, rules dari YouTube kan. Kalau di Instagram juga kan nggak boleh kan kalau bugil kan? Ya betul. Itu udah langsung akunnya bisa di-ban kan gitu. Ya semacam kayak gitu dari platformnya. Kalau kita sebagai kreator juga kita cuma bisa menyaingi ya, karena kalau dinyinyirin juga nggak akan selesai Mas ya. Dibilang iri nanti. Oh iya benar. Netizen Indonesia. Coba kalau di Indonesia ada pembangkit listrik tenaga bacot netizen Mas. Waduh, pasti tuh. Oke. Nah, kalau ngelihat Manji sendiri kan apa ya? Maksudnya udah jadi seorang musisi terus dengan beragam profesi yang lainnya dan bahkan menjalani sebagai YouTuber nih lumayan cukup kuat nempel di seorang Manji gitu. Itu kenapa harus mengarah ke situ juga? Apakah belum cukup nih pundi-pundinya atau gimana Mas Manji? Sekarang YouTube tuh duitnya udah nggak seoke dulu. Oh. Iyalah kalau misalnya bicara masalah duit ya. Ya. Karena hampir semua artis masuk ke YouTube loh. Larinya ke YouTube benar. Kuenya terbagi banyak gitu. Ya kan, YouTuber jadi makin banyak, belum lagi persaingan sama kreator-kreator lain. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu pengen disebut sebagai YouTuber. Yes. Tapi aku pengen disebut sebagai content creator. Oh. Karena aku bikin di YouTube, aku bikin di Facebook, aku aktif loh di Facebook. Videonya, aku bikin di IGTV, aku bikin di feed Instagram, di story Instagram, di TikTok, aku bikin juga. Jadi aku tuh kreator. Aku melakukan itu karena bukan duit yuk. Yang aku bilang, aku butuh media banyak untuk menjaga eksistensiku. Semua platform digital aku cobain. Aku jadi kreator di situ. Kalau ada duitnya, alhamdulillah. Kalau bisa banyak dapat duitnya, kayak waktu itu YouTube sempat dapat banyak deh. Gitu, sempat dapat banyak dari YouTube. Nah itu bonus buat ngasih tim juga. Ya. Aku bisa loh waktu itu ngasih tim THR di luar THR ya, bonus gitu buat Lebaran 50 juta masing-masing. Satu orang 50 juta. Oke, habis ini aku ngelamar jadi tim Manji bagian bacot. Tim julid. Ada kan Mas? Tahun 2020 ya. Langsung. Oh jadi host juga bisa kok. Iya, sampai segitu ya Mas ya? Iya. Wah ternyata banyak juga. Tapi nggak selalu gitu. Kadang kita cuma dapat 20 juta gitu.
Ya maksudnya kalau 20 juta, kalau aku kan gini loh Yu, aku tuh untuk produksi aja kan aku jalan ke sana kemari, bikin ini bikin itu sih udah nggak kehitung ya. Jadi memang bukan cari duit aku, tapi jadiin ini media. YouTube, Instagram, TikTok, apa semua tuh jadi media buat Anji supaya eksis. Oke, memang butuh jadinya kembali ke media untuk diri sendiri ya Mas Anji ya? Minimal untuk diri sendiri. Kalau bisa bantuin teman dengan collab, ya itu alhamdulillah kita kan jadi media buat teman-teman juga bantuin gitu. Iya betul. Dan berbicara konten gitu ya, Mas Anji kan beberapa kontennya selalu ada yang berbeda gitu. Emang sengaja dibikin gitu atau nggak pengen untuk bikin satu konten yang emang terus dengan konsep itu gitu Mas? Sekarang satu konten yang terus itu sidak. Okay. Walaupun udah agak jarang karena kesibukanku, sibuk banget, jadi kayak bikin konten sidak tuh soalnya tidak mudah ya. Oke. Harus ada harus ada risetnya, timnya harus tahu di sebelah sini, di sini ada siapa aja, ya banyak lah kalau sidak. Nah, tapi yang lain-lain memang aku terus berusaha untuk bikin inovasi, sama aku bikin konten kayak apa ya sebenarnya yang menurutku tetap bagus secara musikal tapi tetap bisa ditonton sama orang gitu. Lagi mencari konten-konten baru terus sih. Untuk mengembangkan itu terus ya Mas. Sama ngelatih kreativitas tim. Oh, nah kalau kita berbicara kesibukan Manji kan, wah luar biasa, udah sibuk sangat sekali gitu. Dan kita melihat beberapa karya Manji selalu naik, beberapa single-singlenya naik hits dan wah pokoknya hebat lah. Nah berbicara karyanya Manji sendiri nih, nggak ada yang nggak naik, nggak ada yang nggak hits. Ada kliniknya atau gimana nih? Bongkar nih, kenapa nih satu lagu naik 2, 3, nggak ada yang enggak loh. Ini ada apa nih, something? Nggak sih, aku cuma mungkin menemukan pendengar yang tepat sih. Gak mungkin sih semua laguku meledak kayak dia, kayak Menunggu Kamu, Bidadari gitu. Ada kok yang sama Young Lex juga enggak, yang sama Astrid juga enggak. Tapi aku featuring mereka mereka featuring Anji ya. Terus yang terakhir juga yang aku percaya juga nggak terlalu meledak, tapi ini mulai sih. Aku targetku sih dalam 6 bulan ya. Ini memang agak lambat, tapi targetku dalam 6 bulan karya ini bisa menemukan pendengar yang tepat gitu. Oke. Ini nggak trending, tapi cukup banyak kok yang tahu gitu. Nah, aku mencoba untuk ke pendengar yang tepat aja dengan bahasa yang tepat aja sih. Jadi menurutku sebuah lagu itu kalau dikomunikasikan dengan tepat akan mendapat pendengar yang lebih banyak. Oke, jadi memang dari hal itu ya Mas Anji membuat sebuah lirik. Kalau boleh lirik lagu semua dari Manji atau ada orang lain? Ada juga orang, tapi biasanya aku pasti harus aku cek. Lirik tuh aku sangat rewel sama yang namanya lirik, harus sesuai sama aku. Oke. Dan harus dengan tujuan yang yang aku mau gitu. Melanjutkan tadi karyanya Manji yang baru gitu, Aku Percaya. Kan ini belum lama, seminggu yang lalu rilis ya Manji ya. Tentang kalau nggak salah saya sempat membaca deskripsinya itu kasih sayang seorang Manji kepada teman-teman difabel gitu. Nah itu seperti apa ceritanya Manji? Sebenarnya ada beberapa aspek yuk. Gitu. Memang lagu ini diciptakan terinspirasi dari teman-teman difabel. Aku manggung tahun 2010 di acara Hari Disabilitas Nasional. Terusnya aku terkesan sama mereka, mereka hebat ya, mereka bisa menghibur orang padahal mereka ada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki kayak gitu-gitu. Dan akhirnya terinspirasi dari mereka. Tapi ini aku ajak juga ke konsep yang lain, tema yang lain kayak toleransi dan juga pasangan. Makanya di situ ada istriku gitu. Oh, itu berarti sebenarnya untuk umum juga ya? Umum juga, ya. Dan kemarin juga sempat membaca ini tuh udah 10 tahun yang lalu. Iya. Lagu ini. Kenapa baru dirilis tahun ini sekarang Mas? Gak ada pas tahun itu gitu? Ada sesuatu yang memang udah disiapkan atau bagaimana? Enggak, tadinya lagu ini cuma buat aku taruh di SoundCloud doang. Ini udah pernah beredar di SoundCloud tahun 2011. Oh, oke. Terus udah banyak juga kok yang dengerin. Nah, terus kemarin mau aku publish sebagai single buat di YouTube doang, tapi ternyata dijadiin single beneran gitu. Oh, nah ini lagu Aku Percaya kan kalau kita flashback ke belakang kan ada Cynthia Gabriela yang 3 bulan yang lalu mungkin ada singlenya yang hits juga, Percaya Aku. Ini sebuah kebetulan atau emang di konsep atau bagaimana? Di konsep sih.
Oh gitu. Di konsep. Cerita sedikit Manji gimana? Iya di konsep. Jadi Cynthia Gabriela itu adalah musisi cover yang aku produserin untuk jadi penyanyi beneran yang ngerilis lagunya sendiri gitu. Nah, waktu pas lagi nulis-nulis dia judulnya Percaya Aku. Aku percaya aja, ya udah akhirnya digabungin aja jadi konsep. Oh. Jadi kadang-kadang konsep itu ada yang bisa kita buat ada yang bisa kita kembangkan dari perjalanan, tiba-tiba kita nemu ini ada hubungannya ini sama ini gitu. Aku terbiasa sama hal-hal itu. Oh. Kayak nanti lagunya Cynthia Gabriela di single selanjutnya akan ada kata-kata judul dari single sebelumnya. Jadi Percaya Aku nih. Iya. Nanti di single keduanya dia, di dalam liriknya ada kata-kata Percaya Aku. Misalnya nanti judulnya Lelah. Iya. Lelah karenamu misalnya. Judul lagu yang ini yang kedua. Nanti ada kata-kata lelah karenamu di single ketiganya gitu. Jadi seterusnya. Itu konsep yang kita mau di jalan. Dan makanya kenapa kita harus melatih diri kita untuk menangkap ide-ide yang disediakan oleh semesta. Semesta tuh selalu ngasih ide-ide lagi. Tingkat tinggi nih Pak. Semesta. Ya. Iya bener. Semesta tuh selalu ngasih kode-kode yuk. Oh iya benar sih. Selalu pada saat kita menghasilkan karya, pasti di sekeliling karya itu ada kode-kode yang bisa dijadiin sebuah konsep, apapun yang bisa dikembangkan jadi apapun, yang penting kita harus latihan menangkap ide yang disediain sama semesta. Nah itu ya, saya udah sering ngasih kode Pak, semesta belum ngirim pasangan ke saya Pak. Berat itu ya. Dan kembali lagi tentang single lagunya Manji yang baru gitu kan, itu video klipnya juga rada berbeda, bukan rada lagi, sangat berbeda dengan beberapa yang sudah dibikin gitu. Nah itu kalau boleh cerita konsep video klipnya gimana itu Manji? Ini pertama kalinya klip di dalam ini ya, di dalam ruangan. Ini dilakukan kayak gitu karena konsepnya pengen mewakili banyak hal gitu dan banyak model. Jadi memang dibikinnya bukan di alam. Oh oke. Dibikinnya bukan di luar tapi di dalam studio karena ya butuh modelnya banyak, ada 24 kan untuk mewakili ras yang berbeda karena toleransi, untuk mewakili teman-teman difabel, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang tunadaksa. Ya. Gitu. Oh oke. Jadi memang dilakukannya di studio dan juga karena sutradaranya Mas Tama, direkturnya susah banget waktunya dan kalau dibikin di outdoor mungkin bisa ribet, akhirnya dibikinlah indoor. Nah, ini yang bikin penasaran beberapa minggu ini. Jadi langsung saya todong. Tadi ngobrolin Mas Tama ini kan as a director gitu kan di video klipnya Manji yang baru. Nah, di bagian akhir ada Minda juga sama Manji yang lagi berpelukan. Itu gimana sih Manji, kalau boleh cerita sedikit nih bocoran? Karena kan pasti netizen juga penasaran. Wah, bisa ya gitu. Sebenarnya gini, kehadiran Minda di dalam video klip itu adalah sebagai perwakilan dari lagu ini juga diperuntukkan untuk pasangan-pasangan. Jadi aku di sini ada 3 aspek kan, difabel, toleransi, pasangan. Oke. Nah, difabel diwakili oleh teman-teman yang memang difabel, yang toleransi dengan banyaknya yang ada Chinese, ada yang kelihatan Papua, Ambon dan lain-lain gitu. Rambutnya juga macam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam gitu. Itu diwakili toleransi itu. Pasangan diwakili sama Minda. Nah, sebenarnya ya kebetulan karena direkturnya Mas Tama yang adalah mantan suaminya Minda, ini jadi menarik. Tapi justru aku juga sebenarnya gini, pengerjaan video klip ini jugalah simbol sebuah toleransi loh dalam berhubungan. Aku bekerja sama dengan Mas Wisnu Tama yang adalah mantan suaminya istriku. Dimana kadang-kadang orang interaksinya tuh bisa apa ya? Maksudnya ada orang yang bercerai gitu. Jangankan bekerja sama, komunikasi aja nggak pernah. Nah itu dia. Bahkan kalau pasangannya berkomunikasi sama orang lain udah kayak marah perang gitu. Dunia. Ini kita toleransi loh. Ini sebuah perlambang toleransi juga buatku. Oh ya, jadi sekarang terjawab. Jadi memang ya kalian memang keluarga gitu ya Manji. Family. Yes, benar. Ya memang, dan aku sama Mas Wisnu Tama udah orang dewasa ya, maksudnya lelaki dewasa yang kami juga mau menyontohkan sebenarnya bahwa sebenarnya perpisahan itu kalau bisa jangan sampai terjadi kan. Iya betul. Tapi kalaupun terjadi ya memang harus dicari toleransinya gitu. Iya benar. Kalau ngelihat Manji, Minda, Mas Tama, putra-putrinya tuh
Selalu kayaknya akur, enak dilihat gitu ya. Kayaknya kalau ada apa-apa tuh nanya resep-resep keluarga kepada beliau. Jadi keren kalau di frame tuh, ya Allah ya, bisa rukun aku, karena kan fenomena sekarang Mas Ji ya. Udah gitu orang-orang gitu terkenal lagi ya. Iya bener. Mas Tama juga jadi menteri sekarang. Nah itu sebenarnya gara-gara Mas Tama jadi menteri, jadi Mas Tama nggak bisa mempromosikan video klip ya. Oh iya bener. Kalau dia mempromosikan, dia posting nanti di ini sama orang, dikritik pasti. Benar. Menteri kok gini. Jadi terakhir nih, tadi kan menanggapi tentang video klip, terus juga single Manji yang baru, dan berharap tadi Manji kurang lebih estimasinya 6 bulan gitu untuk Aku Percaya ya. Ya aku punya target 6 bulan lagu ini bisa dikenal luas. Oke, sepede apa Manji kira-kira dengan lagu Aku Percaya ini? Aduh, istriku juga nanya, Minda juga nanya, yang kok kamu nggak yang minta bantuin teman-teman buat promosi sih? I don't know, lagu ini aku kayak ngerasa pada saat dirilis ini adalah sebuah karya yang oke banget buatku, karena Ayu tahu nggak sih, aku tuh punya anak istimewa, Sigra. Iya benar, Sigra. Yang didiagnosa autism, spectrum disorder ya. Antara itu atau dia gifted. Nah, jadi buatku lagu ini udah istimewa banget buatku. Tapi aku juga kan pengen lagu ini dikenal luas. Betul. Supaya misinya dapat kan. Ya. Makanya aku harus mempromosikan lagu ini. Targetku 6 bulan. Oke. Lagu ini dikenal luas. Kalau enggak ya terusin setahun. Kalau belum juga ya terusin lagi. Oke. Promosi tidak ada habisnya loh. Siap, semangat. Setuju sekali dengan pendapatnya Manji. Nah terakhir Manji, apa yang mau disampaikan tentang karyanya Manji atau motivasi Manji buat yang lain, silahkan. Sebenarnya buat siapapun sih yang nonton ini, jadikanlah dirimu media buat diri sendiri minimal. Oke. Lewat sosial media dan lain-lain, berkarya konsisten, jangan buat cari duit pertama-tamanya, tapi kalau dapat duit bonus. Jadikanlah media yang kamu punya jadi media buat dirimu sendiri. Oke, setuju. Terima kasih Manji. Jangan lupa senyum hari ini. Nah, itu dia Ruang Tamu Mayusi kali ini bersama Manji. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Kita tunggu video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi.